Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman berada dalam keadaan sehat ya. Pada kali ini kita akan belajar tentang pelajaran PLH, di mana kita akan membahas tentang pencemaran dan perusakan lingkungan. Salah satu pencemaran dan perusakan lingkungan diantaranya ada yang disebut dengan pemanasan global. Apakah teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer laut dan daratan bumi. Pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim, terutama berhubungan dengan penggunaan bahan bakar, serta kegiatan lain yang berhubungan dengan hutan, pertanian, dan peternakan. Maka, kegiatan manusia inilah yang menyebabkan perubahan komposisi pada atmosfer, yaitu peningkatan jumlah gas rumah kaca. Nah, karena aktivitas yang disebabkan oleh manusia tadi, maka akan menimbulkan efek rumah kaca, di mana efek rumah kaca merupakan proses naiknya suhu bumi karena perubahan di atmosfer. Panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Proses terjadinya efek rumah kaca, di mana panas matahari merambat melalui atmosfer. Kemudian, panas matahari sebagian dipantulkan kembali oleh bumi, sebagian panas matahari diserap oleh bumi. Ketika panas matahari dipantulkan oleh atmosfer dan bumi, maka yang terjadi akan terjadinya panas yang berlebihan. Maka hal ini dapat menjadi sebab perubahan iklim yang dirasakan khususnya di negara Indonesia. Efek rumah kaca inilah yang menyebabkan terjadinya panas yang berlebihan, di mana dengan kondisi berlebihan tersebut iklim melakukan penyesuaian. Penyesuaian iklim ditandai dengan terjadinya peningkatan temperatur bumi, perubahan iklim regional, dan curah hujan tidak merata di berbagai tempat. Jadi pengaruh pemanasan global begitu besar. Kegiatan manusia itu sendirilah yang menyebabkan pemanasan global tersebut. Misalnya dalam bentuk industri-industri yang mengeluarkan gas rumah kaca sehingga merusak lapisan atmosfer, dan banyaknya kendaraan bermotor yang menghasilkan gas karbon monoksida. Maka bagaimana cara mengurangi pemanasan global tersebut? Panas yang terjadi sebagian besar memang disebabkan banyaknya gas karbon dioksida. Maka pepohonan dan tumbuhan berperan sangat penting dalam mengurangi gas tersebut. Di antaranya ada pepohonan yang dapat mengurangi proses pemanasan global dan menangkal limbah, seperti pohon-pohon penyerap partikel limbah, antara lain pohon damar, pohon mahoni, daun lebar, dan pohon tanjung, dan pohon pala. Lalu pohon-pohon menyerap karbon dioksida dan penghasil oksigen, antara lain pohon lam torogung, pohon akasia, dan pohon beringin. Kemudian pohon-pohon penyerap bau, antara lain pohon cempaka, pohon kemuning, dan pohon pandan. Kemudian yang keempat, pohon-pohon untuk mengatasi penggenangan air, antara lain pohon nangka, pohon jati, pohon mahoni, dan pohon lima. Pohon-pohon pelestari tanah dan air, antara lain pohon manggis, pohon kelapa, dan lain-lain. Nah, itu adalah pohon-pohon yang dapat mengurangi proses pemanasan global dan menangkal limbah. Lalu kemudian yang kedua ada pencemaran lingkungan, di mana pencemaran lingkungan di sini atau munculnya suatu zat atau bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran yang disebut dengan polutan, karena memang keberadaannya dapat menyebabkan kerugian bagi makhluk hidup. Bagaimana sebuah zat dapat disebut polutan? Maka suatu zat dapat disebut polutan apabila pertama jumlahnya melebihi jumlah normal, berada pada waktu yang tidak tepat,
berada pada tempat yang tidak tepat juga. Salah satunya pencemaran udara. Yang pertama ada pencemaran udara, di mana pencemaran udara disebabkan oleh gas dan partikel ketika terjadi letusan gunung berapi. Maka yang diwaspadai adalah gas beracunnya. Gas yang dihasilkan dari pembakaran minyak bumi dan batu bara juga dapat menyebabkan pencemaran udara. Gas karbon monoksida merupakan gas beracun yang dihasilkan dari hasil buangan bahan bakar yang keluar dari mobil atau kendaraan bermotor. Sedangkan gas karbon dioksida yang berlebihan di bumi menyebabkan pengikatan pada sinar matahari, di mana pengikatan tersebut menyebabkan tubuh menjadi lebih panas. Kemudian yang kedua, ada pencemaran air. Pencemaran air dapat disebabkan oleh pembuangan limbah industri dan sampah organik. Limbah industri dari zat-zat seperti air raksa dan CO karbon monoksida bisa mengandung racun. Maka selain itu, dalam kehidupan sehari-hari juga kita dapat melihat pencemaran lain dalam bentuk buangan sampah domestik seperti sisa deterjen yang bersatu dengan air. Hal-hal tersebut dapat menjadi pencemaran air sehingga dapat merusak makhluk hidup di sekitarnya. Lalu kemudian ada pencemaran tanah. Penyebab pencemaran tanah adalah sampah-sampah plastik yang sukar dihancurkan. Selain itu juga bahan-bahan lain seperti botol, karet sintesis, pecahan kaca, dan kaleng yang sulit diuraikan, serta zat insektisida hasil buangan zat kimia dari pertanian juga ikut andil mencemarkan tanah. Jika tanah tercemar, maka manusia bisa mengalami gangguan kesehatan, mulai dari iritasi pada panca indera sampai sakit kronis, bahkan kematian. Maka hal tersebut dapat mengganggu makhluk hidup yang berada di sekitarnya. Maka tugas kita menjaga agar jauhnya aktivitas-aktivitas yang menyebabkan tercemarnya baik itu udara, tanah, dan air. Oke, mungkin itu dari Bapak. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Insya Allah kita bertemu kembali di lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.